Artinya kedoliman di sini adalah kedoliman yang terjadi hamba dengan hamba. Antum pernah mencuri, antum pernah merampas, antum pernah berbohong, antum pernah menipu, antum pernah memakan harta benda tanpa hak, antum pernah memukul, antum pernah menyakiti, antum pernah melakukan apa saja. Kedoliman ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya, jika di dunia ini tidak selesai, kelak tatkala kemudian di yaumul akhirat, maka antum akan dihadapkan kepada orang yang telah kita dolimi tatkala dulu di dalam kehidupan dunia. Sementara waqala Ahmad aidan, berkata dalam riwayat yang lain sekarang. Berkata dalam riwayat yang lain, masih sama riwayatnya, yaitu riwayat Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ismail, telah menyebutkan kepada kami Sa'id bin Yazid dari Abi Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Hudri. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad, ama ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyuna. Maka adapun penduduk neraka, yaitu orang-orang yang menjadi penduduknya, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah mati dan juga tidak hidup. Ini adalah untuk penduduk neraka yang selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau dalam risalah usul disebutkan siapa di antara mereka kemudian yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya, menurut Imam Nawawi disebutkan dalam usul akidah, siapa saja yang meninggal dari golongan ahlul kitab, baik dia adalah orang Yahudi ataupun Nasrani, atau orang kafir. Orang kafir berarti orang non-muslim, atau orang muslim yang menisbatkan dirinya sebagai muslim, tetapi dia mati di atas akidah syirik, maka syiriknya itu akan menghapuskan semua kebaikan dan menjadikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Artinya orang yang menisbatkan agama Islam tapi mati di atas kesyirikan, berarti ini termasuk bagian orang yang menempati neraka selama-lamanya. Ini pentingnya tauhid, di mana kita disuruh untuk menghapuskan semua jenis syirik, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena cukup berbahaya bagi keyakinan seorang muslim jika kemudian keyakinan syiriknya itu dibawa meninggal. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita semuanya berlindunglah. Sebagaimana hadis Rasulullah sering kemudian menyampaikan di dalam doa-doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala syirik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi. Karena boleh jadi syirik itu pelakunya tidak terasa. Yang lebih parahnya lagi, terkadang pelaku syirik menganggap itu adalah ibadah. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan berikutnya, walakinnun nasun, akan tetapi kemudian manusia yang dimana dia ditimpakan di dalam neraka karena dosa-dosanya. Nah, kalau di hadis yang kedua agak lebih jelas, mereka penduduk neraka nanti ada sebagian yang diazab oleh Allah karena dosa-dosanya. Ini adalah meliputi orang yang bertauhid tapi memiliki dosanya dulu belum ditaubati tatkala di dunia. Makanya kemudian anak risalah taubat itu hukumnya wajib untuk tiap-tiap dosa. Makanya antum kalau suatu saat kemudian ingin menghendaki masuk surga tanpa hisab, tentunya segala dosa yang berkaitan dengan apa saja yang kita lakukan, berarti mumpung masih di dalam kehidupan di dunia, paling aman diantaranya adalah ditaubati tatkala kita semuanya masih di dalam kehidupan dunia. Jangan sampai dosa-dosa itu belum selesai, kemudian kita sudah keburu mati. Artinya mati membawa dosa. Ia kalau mendapatkan rahmat Allah, kalau tidak, kita akan dibalas dengan azab Allah di dalam neraka. Dan kita harus pahami terlebih dulu, karena bahayanya seperti ini. Kedoliman itu dibagi tiga.
Kata Rasulullah, ad-dulmu salasun. Kedoliman itu yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ad-dulmu la yaghfiruhullahu ta'ala. Yang pertama adalah kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama, kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, ad-dulmu yang dimana la yadrukuhullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkannya. Artinya tidak meninggalkannya, sekalipun kemudian nanti kita semuanya pulang kembali kepada Allah, membawa kedoliman jenis yang nomor 2, oleh Allah nanti akan diselesaikan. Yang ketiga adalah ad-dulmu yaghfiruhullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kedoliman yang ketiga. Kemudian Rasulullah menjelaskan masing-masing kedoliman ini. Ad-dulmu la yaghfiruhullahu ta'ala, maka dolim yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyirku, syirik. Karena kita tahu syirik adalah kedoliman yang paling besar. Kalau ini kemudian manusia selamat, masih ada satu lagi. Ad-dulmu la yadrukuhullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kedoliman yang nanti kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan dibalas. Artinya kedoliman di sini adalah kedoliman yang terjadi hamba dengan hamba. Antum pernah mencuri, antum pernah merampas, antum pernah berbohong, antum pernah menipu, antum pernah memakan harta benda tanpa hak, antum pernah memukul, antum pernah menyakiti, antum pernah melakukan apa saja. Kedoliman ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya, jika di dunia ini tidak selesai, kelak tatkala kemudian di yaumil akhirat, maka antum akan dihadapkan kepada orang yang telah kita dolimi tatkala dulu di dalam kehidupan dunia, yaitu disuruh untuk kisos. Wah, ini yang cukup berbahaya bagi kita semuanya. Makanya nah istilah dalam hadis Rasulullah yaitu muflis, orang yang bangkrut, gawa pahala sholat banyak, gawa pahala sedekah banyak, pahala puasa banyak, tapi kedoliman sama manusia banyak. Sehingga orang-orang yang didolimi dulu tatkala di dalam kehidupan dunia, di yaumil akhirat menuntut balas. Sehingga kemudian dia yaitu mengambil kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah kemudian dia mengambil kebaikan-kebaikan orang itu, ternyata kedolimannya masih ada. Sehingga masih banyak orang yang didolimi yang datang kepadanya. Sehingga kemudian kebaikan yang ia punya sudah habis. Kemudian kedoliman, keburukan dari orang yang didolimi tatkala dulu di dunia, menimpakan keburukan kepadanya. Kemudian dia dicemplungkan atau kemudian dijebloskan ke dalam neraka atau dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini yang dimaksud di dalam yaitu hadis ini. Ada golongan manusia yang ditimpakan dosa karena dosanya. Karena dosa diantaranya kalau dia selamat dengan syirik, maka mungkin boleh jadi dia adalah punya kedoliman yang banyak tatkala dulu di dalam kehidupan dunia. Nah, ini yang cukup berbahaya bagi kita semuanya. Dewek nek sampai hari ini belum selesai, panjenengan suruh menyelesaikan di dunia. Karena kan kita tahu dalam risalah taubat, sampean punya perbuatan kedoliman sama manusia ini harus selesai di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, oleh Allah tidak pernah akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memukul, mencubit, menipu, merampok, merampas atau yang lain-lain yang berkenaan dengan masalah kedoliman sama manusia. Jenengan langsung kelingan, ben pernah nyolong entok, ben pernah nyolong ayam. Waduh. Oh, artinya harus selesai pada hari ini. Kalau tidak, kelak tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tobatnya orang yang berbuat dolim sama manusia harus meminta halal kepada orang yang didolimi. Ini yang cukup berat. Sementara kalau kedoliman yang ketiga, ini kedoliman yang langsung hubungannya antara hamba dengan Allah. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berbuat maksiat yang langsung hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia lainnya. Orang-orang seperti ini bisa kedolimannya kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia berada di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kedoliman sama manusia, sama hamba tidak selesai, oleh Allah tidak pernah akan dibiarkan. Ini yang cukup berbahaya bagi kita semuanya. Makanya kemudian di dalam hadis ini tadi kan disebutkan ada segolongan manusia yang masuk di dalam neraka
Dia ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah kedoliman sesama manusia ataupun dosa-dosa besar. Atau dosa-dosa besar yang terjadi, yang pernah dilakukan oleh hamba. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian berikutnya kembali ke sini. Awqala, atau kemudian Rasulullah kemudian bersabda, bi khatayahum, atau dengan kesalahan-kesalahan mereka, ia ditimpakan yaitu dengan azab. Fayumituhum imatatan, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu mati di dalam neraka. Allah tatkala kemudian selesai mengazab hamba itu, oleh Allah kemudian dia dimatikan. Sementara kan ada ayat tadi, mereka tidak hidup dan tidak mati. Ini khusus untuk orang-orang penduduk yang kekal di dalamnya. Tapi yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dimatikan terlebih dahulu. Maksudnya itu, dimatikan terlebih dahulu setelah menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza saru fahma, sehingga penduduk neraka itu yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menerima azab di dalam neraka karena dosa-dosanya, sampai kemudian mereka menjadi arang. Maksudnya sampai dia menjadi yaitu arangnya abu, karena dibakar di dalam neraka. Oh, naudzubillahi min dzalik. Begitu kemudian mereka menjadi arang, adina fi syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan kepada pemberi syafaat sampai kemudian segolongan demi segolongan diambil oleh pemberi-pemberi syafaat itu. Lantas kemudian setelah diambil, mereka kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang berada di dalam surga. Wah, diambil segolongan demi segolongan, masukkan ke dalam sungai surga. Begitu kemudian dimasukkan ke dalam sungai surga, fayuqalu, kemudian dikatakan kepada ahli surga asli, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, aqbidu alaihim, sambutlah mereka. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyambut ex penduduk neraka. Wah. Tapi yang mending ya, yang mending lah, mending daripada kemudian tidak masuk ke dalam surga. Kalau kemudian ya, kalau kita melihat dosa-dosa yang ada pada diri kita seakan-akan cocok sing mlebu neraka disit seolah-olah. Kalau untuk masuk surga langsung, ya harapan kita seperti itu. Harapan kita dan doa-doa kita ya seperti itu. Cuma kalau kita melihat amalan-amalan yang selama ini kemudian kita lakukan, seakan-akan ya mengarah kepada penduduk surga, tapi yang kemudian ex-napi neraka. Waduh, bekas tahanan penduduk neraka. Aduh, tapi itu sambo ya. Dan berikutnya, hayam bituna, lantas begitu seperti itu, lantas mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang dibawa derasnya air bah. Begitu kemudian penduduk neraka menyambut, melihat mereka itu tumbuhnya itu seperti biji-bijian yang dibawa oleh air bah. Sampai yang bilang biji-bijian sing tumbuh di bawah air bah, langsung tumbuh seperti gini. Artinya mereka hidup kembali di dalam surga. Tapi kenangan tetap kenangan, dia adalah bekas penduduk neraka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi yang mending alhamdulillah, artinya adalah dia masih berkesempatan menempati surga daripada orang yang la yamutu fiha wa la yahya. Ini adalah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang kekal di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya,